bersama aku Berwi di Mengkarang Talk Show. Jadi hari ini kita bakal ngewawancarain salah satu alumni dari Teknik Geologi Mengkarang Universitas Jambi. Nah, beliau ini merupakan salah satu lulusan dari Teknik Geologi Universitas Jambi yang menyelesaikan studinya selama 3 tahun 11 bulan. Yuk ikutin keseruannya. Nah, berapa total waktu yang abang habiskan sampai abang lulus? Untuk waktu sendiri dari awal perkuliahan hingga kelulusan itu menghabiskan 3 tahun 11 bulan kurang lebih. Mungkin itu waktu yang cukup cepat ya dibilang untuk di teknik geologi. Itu cepat banget sih guys ya. Oke, lanjutkan. Pasti pas abang dulu awal-awal masuk geologi nih pasti ada motivasi nggak sih, atau alasan abang mau masuk geologi itu kenapa? Nah, apakah kami itu boleh tahu kenapa, apa yang memotivasikan abang ini untuk memilih geologi? Motivasi sendiri ya. Kebetulan waktu semasa sekolah atau SMA dulu sering sharing lah dengan wakil kepala sekolah. Terus tuh konsul nih, Bu, untuk jurusan yang cocok buat saya apa ya? Kebetulan kan saya sendiri itu sering ke lapangan kayak ini pramuka, kegiatan-kegiatan Berarti suka outdoor lapangan ya, ya. kegiatan-kegiatan outdoor gitu. Jadi disarankan masuk teknik geologi. Nah, karena ibu itu punya kenalan di teknik geologi juga. Oke. Nah, pertanyaan kedua nih, tips agar akademik dan non akademik itu seimbang, Bang. Itu gimana? Kan pastinya di geologi ini kita pasti ada yang namanya hima atau himpunan. Nah, pasti di semasa-masa studi abang itu pasti dong ada yang namanya akademik dan non akademik. Nah, itu gimana tips and triknya? Uh, Kalau untuk tips and trick melakukan dua hal yang memang harus berjalan bersamaan, himpunan dan studi, menurut saya pribadi, kita memang harus berkorban waktu, berkorban pikiran. Karena kalau kita ngomongin ya, studi itu sangat penting, tapi berhimpun itu juga sangat penting di teknik geologi. Karena disitulah kita bisa sharing satu sama lain, berbagi ilmu satu sama lain. Karena ilmu itu gak selalu di perkuliahan, tapi ilmu teknis itu bisa dapat dari diskusi dengan sesama kita gitu. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Apa struggle abang itu pada saat mencapai target lulus untuk tepat waktu? Gitu? Struggle ya, Ya. kalau ngomongin struggle ya, pertama pasti kalau kita pribadi kan pasti orang tua kan. Ya. Nah, dari orang tua yang memang selalu nuntut atau ibaratnya selalu mensupport untuk ayolah diselesaikan apa yang dari mulai, ayolah. Dan juga kebetulan saya udah ngambil data tugas akhir duluan ya. Di situ saya mau mempercepat gitu, biar kalau orang lain bisa cepat, kenapa saya nggak bisa gitu. Oke. Ya. Selanjutnya nih, abang boleh kasih tips and trick nggak sih untuk kita-kita ini, gimana caranya lulus tepat waktu? Oke, kalau tips and trick biar lulus tepat waktu, ya pertama kita pastiin dulu jumlah SKS kita cukup dulu. Karena di perkuliahan SKS itu sangat penting untuk demi kelulusan. Selain itu, ada namanya kalau di Unjad sendiri SKPI atau kayak untuk sertifikat selama kegiatan atau apa lomba itu juga sangat penting. Dan juga mungkin yang bakal berat itu di semester 7 dan semester 8. Itu karena masa-masa kita tidak berkuliah, kita tidak masuk kelas, kita hanya fokus terhadap laporan dan kegiatan magang, terus pengambilan tugas data tugas akhir. Mungkin yang harus ditanamkan ke diri sendiri itu kayak mana sih caranya aku biar cepat, kayak mana sih aku bisa banggain orang tua aku gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih. Boleh nggak kasih kata-kata motivasi untuk yang sedang mengejar lulus tepat waktu, dan untuk adik-adik yang masih maba? Oke, kalau motivasi ya, semua orang tuh punya waktu masing-masing, tapi jangan terpaku dengan kesibukan diri sendiri. Ingat, ada tugas dan ada tanggung jawab yang harus diselesaikan demi orang tua kalian. Oke, jadi segitu aja wawancara kita bersama Bang Abel. Sekian, terima kasih.